Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurul Hendriani dengan NIM 5111811029. Di sini saya akan memaparkan mengenai profil UMKM Kuah Sendi. Kuah Sendi atau kue olahan sendiri yang berdiri sejak tahun 2014, namun baru tergabung dalam Asosiasi UMKM pada tahun 2018. Yang beralamatkan di Jalan Encep Kartawirya, Gang Apakah 1 Nomor 1 RT 02 RW 01 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pendiri dari UMKM ini sendiri yaitu Ibu Nina Winingsih. Berawal dari sekedar hobi membuat kue, kemudian Ibu Nina mencoba membuat dan menjualnya hingga sampai sekarang. Untuk UMKM Kue Sendi, bisa dibilang dikelola hanya oleh Ibu Nina Winingsih. Untuk produksinya, Ibu Nina Winingsih hanya dibantu oleh suaminya yaitu Bapak Edi. Macam-macam dari cemilan kue sendi yaitu stik keju untir dengan rasa keju, yaitu dengan harga Rp16.000. Kemudian pangsit goreng dengan rasa bawang, keju, balado dengan harga Rp15.000. Lalu ada kue pita dengan rasa gurih dan manis dengan harga Rp14.000 dan kacang umpet dengan rasa gurih dan manis dengan harga Rp16.000. Masa kadaluarsa dari cemilan kue sendi ini untuk rasa gurih atau rasa asin bertahan hingga 3 bulan, sedangkan untuk rasa yang manis bisa bertahan hingga 6 bulan. Kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi masalah. Fokus utama permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi digital marketing pada UMKM Kuah Sendi seperti sosial media, Instagram, kemudian marketplace Shopee. Kemudian yang kedua ada bagaimana implementasi digital accounting pada UMKM Kuah Sendi seperti laporan keuangan, menyusun laporan pengeluaran dan laporan penjualan, kemudian menghitung harga pokok produksi atau HPP, dan implementasi digital accounting langsung pada UMKM Kuah Sendi. Dengan NIM 5111811085. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang ada di UMKM Kue Sendi. Yang pertama adalah kendala dalam memasarkan produk. Hal ini dikarenakan Ibu Dina memiliki aktivitas lain yang harus dikerjakan selain mengembangkan bisnis cemilan ini. Kemudian yang kedua adalah minimnya pengetahuan teknologi dalam pemasaran. Karena Ibu Nina belum menitikberatkan pada teknologi informasi, sehingga promosi yang dilakukan pada media sosial belum maksimal. Yang ketiga adalah kendala dalam menyusun laporan keuangan. Aplikasi buku warung yang mengupdate secara berkala membuat Ibu Nina kebingungan ketika hendak mencatat laporan keuangan. Baik, saya Evi Mariani dengan NIM 5111811002. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini menurut Kotler dan Keller 2016 pada halaman 71 menyatakan bahwa
Analisis SWOT merupakan evaluasi keseluruhan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Kemudian menurut Erwin Suryatama dalam Cahyono 2016 halaman 130 mengatakan bahwa analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Dan dapat diterapkan dengan cara menganalisis dengan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Dengan menganalisis SWOT, kita dapat menemukan masalah dari empat sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada, kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan, kemudian bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berhubungannya empat faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan. Empat faktor di sini yaitu yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya finansial, kekuatan pemasaran, dan basis pelanggan yang dimiliki. Kekuatan adalah keahlian dan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. Kemudian yang kedua di sini ada kelemahan atau weakness, merupakan keadaan perusahaan dalam menghadapi pesaing mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan menguasai pasar, sumber daya, serta keahlian. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunities, yaitu faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat, adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Berikutnya di sini terdapat tabel matriks analisis SWOT yang mana bersumber dari Samut Bonici dan Galea pada tahun 2015. Di sini yang pertama ada kekuatan terhadap peluang atau biasa disebut SO, yaitu mempertimbangkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian yang kedua ada kelemahan terhadap peluang disebut WO, yaitu mempertimbangkan strategi yang memanfaatkan peluang untuk menghindari kelemahan. Kemudian ada kekuatan terhadap ancaman disebut ST, yaitu mempertimbangkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi atau menghindari ancaman. Dan yang terakhir ada kelemahan terhadap ancaman disebut WT, yaitu mempertimbangkan strategi yang meminimalkan efek kelemahan dan mengatasi atau menghindari ancaman. Berikutnya di sini ada implementasi analisis SWOT pada UMKM Quotient. Yang pertama ada dari faktor kekuatan atau strength. Di sini terbuat dari bahan baku premium, yaitu produk yang diproduksi oleh Quotient ini menggunakan bahan-bahan baku yang memiliki kualitas baik dan telah terjamin agar dapat terus menjaga kualitas produk dan juga menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua ada kemasan fleksibel, yaitu produk makanan ringan ini memiliki kemasan yang fleksibel dan praktis karena menggunakan sistem ziplock yang dapat dibuka tutup dengan mudah dan dapat menjaga kualitas produk tetap baik. Kemudian yang ketiga ada memiliki rasa yang beragam dan konsisten. Untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen produk camilan dari Quotient ini selalu mempertahankan rasa yang konsisten. Makanan ringan ini pun memiliki rasa yang beragam, diantaranya rasa asin yaitu ori, pedas dan balado, dan rasa manis, keju dan karamel. Kemudian dapat melakukan pembelian custom atau pembelian partai
Produk makanan ringan ini dapat dilakukan dengan pembelian pakai seperti resize kemasan mulai dari 1 kilo atau 1000 gram. Kemudian pada faktor kedua yaitu kelemahan atau weakness. Di sini yang pertama ada harga yang relatif lebih mahal. Harga jual relatif lebih mahal dibandingkan dengan para pesaing. Pada produk serupa, harga yang relatif mahal ini disebabkan karena bahan utama yang digunakan produk ini yaitu tepung berkualitas premium yang jelas lebih mahal dibandingkan dengan tepung biasanya. Bahan yang berkualitas ini tentu akan mempengaruhi kualitas hasil produksi maksud saya. Kemudian yang kedua ada kurangnya aktivitas pemasaran. UMKM Kosendi ini masih kurang dalam kegiatan pemasarannya, baik dalam advertising atau sosial media marketing. UMKM ini sebenarnya sudah memiliki brosur dan banner, tetapi brosur dan banner ini hanya digunakan atau diperlihatkan pada saat pameran saja. Di luar pameran ini tidak ada promosi yang dilakukan, dan dalam sosial media marketing pun sudah menggunakan Instagram. Namun maksud saya Instagram, Shopee, dan Facebook. Namun dalam pengelolaannya masih kurang maksimal atau kurang menarik tampilannya. Kemudian faktor berikutnya yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama adalah melakukan inovasi produk. Melakukan inovasi beragam produk yang awalnya hanya memproduksi pangsit dan kue tambang, kemudian menambahkan inovasi baru dengan menambahkan produk baru yaitu kue pita, stik keju untir, dan kacang impet. Kemudian meningkatkan pemasaran. Meningkatkan pemasaran dalam media online dengan meningkatkan aktivitas dalam sosial media atau platform lainnya, menggunakan media sosial atau platform yang dimiliki Kosendi dengan membuat konten dengan desain yang menarik. Nah, kemudian di sini ada penggunaan aktivitas promosi dan memberikan diskon. UMKM ini pun sudah mengadakan diskon seperti pada setiap pembelian skala part-time mendapatkan harga khusus dan diberikan gratis ongkir untuk wilayah Cimahi dan Bandung. Kemudian ada melakukan riset terhadap produk yang serupa dalam rangka meningkatkan kesempatan untuk menyaingi produk yang sejenis. Melakukan riset dengan melihat harga, kreativitas, dan kualitas pesaing di platform seperti Lazada, Instagram, dan Shopee. Kemudian yang terakhir ada ancaman atau threat, yaitu berkembangnya produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah membuat UMKM harus bisa menyesuaikan dengan harga pesaing. Untuk mengatasi ancaman ini, Kosendi membuat diskon gratis ongkir untuk wilayah Cimahi dan Bandung. Kemudian meningkatnya harga bahan baku yang digunakan dalam proses produksi membuat UMKM harus mempersiapkan alternatif dari bahan baku. Kemudian yang terakhir di sini ada implementasi matriks SWOT pada Kosendi. Metode SWOT ini digunakan untuk melakukan analisis lingkungan karena metode ini merupakan metode sederhana dalam merumuskan strategi-strategi. Peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat terlihat dari matriks SWOT. 4 alternatif strategis yang dihasilkan oleh matriks SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strategi SO, menggunakan seluruh kekuatan perusahaan yang ada agar dapat mengambil dan memanfaatkan peluang yang ada sebesar-besarnya. Seperti halnya menjaga kualitas produk, meningkatkan promosi pada sosial media dengan memanfaatkan peluang pasar yang luas dan mempertahankan harga yang kompetitif, sehingga dengan adanya beberapa kekuatan tersebut akan mendapatkan peluang yang lebih besar dan meningkatkan pemasaran. Kemudian strategi berikutnya adalah strategi ST, yaitu memanfaatkan kekuatan yang ada pada perusahaan untuk menghindari adanya ancaman yang datang. Dengan adanya kekuatan dalam UMKM Kosendi seperti harga jual yang harus lebih murah dibandingkan pesaing, dan dengan mengatur jadwal pembelian persediaan bahan baku, maka akan terhindar dari ancaman berkembangnya produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah dan terhindar dari kenaikan harga bahan baku yang akan membuat HPP produk menjadi lebih tinggi. Kemudian strategi berikutnya ada WO,
yaitu memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi kelemahan yang ada di perusahaan. Dengan memanfaatkan peluang yang ada seperti membuat perencanaan strategi promosi dan menjaga persediaan bahan baku untuk mengantisipasi kondisi ekonomi, ini akan menstabilkan harga pokok produksi. Kemudian yang terakhir ada strategi WT, yaitu fokus pada usaha defensif dan mencoba mengurangi kelemahan di perusahaan untuk terhindar dari ancaman. UMKM Kuasendi mencoba untuk mengurangi kelemahannya seperti dengan mengikuti dan bergabung dengan kegiatan sosialisasi UMKM melalui media online, mengembangkan dan meningkatkan kualitas promosi atau pemasaran produk, sehingga angka terhindar dari ancaman berkembangnya produk lain yang sejenis. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nisa Septialianti dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang diberikan kepada UMKM. Penerapan digital marketing pada UMKM Kuasendi. Yang pertama ada sosial media. Pada UMKM Kuasendi, sosial media yang digunakan adalah Instagram. Sebelumnya, Kuasendi ini telah membuat akun Instagram sejak tahun 2019. Namun, foto dan video yang diposting kurang menarik. Maka dari itu, kami melakukan perubahan mulai dari bio, cover highlights, dan feeds Instagram. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian konsumen. Berikut merupakan tampilan Instagram Kuasendi sebelum dan sesudah penerapan digital marketing. Berikut merupakan tampilan IG Kuasendi sebelum melakukan penerapan digital marketing. Di sini bisa terlihat foto dan video yang telah diunggah oleh Kuasendi. Setelah penerapan digital marketing, inilah tampilannya, dan kita mengunggah bio, cover highlight, dan kita mengunggah feeds yang lebih menarik. Lalu ketika mengunggah foto, kita menyertakan caption dan juga hashtag agar lebih memudahkan dalam pencarian produk. Masuk ke aplikasi Canva, lalu pilih desain template yang akan kita gunakan. Setelah terpilih, kita bisa mengubah foto atau teks-teks yang ada di template tersebut. Seperti ini, kita ubah, hapus terlebih dahulu fotonya, lalu unggah foto yang akan kita gunakan, lalu posisikan sesuai dengan elemen yang ada di template. Setelah itu kita juga bisa mengubah teks-teks yang ada di template tersebut seperti ini. Lalu kita sesuaikan ukuran fontnya, dan kita juga bisa menambahkan kalimat-kalimat lainnya. Masukkan informasi tentang Shopee, yaitu logo. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Lalu kita tambahkan teks. Nama toko ini yaitu Kuasendi. Sesuaikan. Lalu kita bisa ubah warna dari font tersebut. Setelah dirasa cukup, kita bisa mendownload bahan story ini. Setelah itu masuk ke Instagram, lalu kita bisa mengupload story tersebut dan dihubungkan ke Facebook. Untuk pembuatan e-brosur sama seperti sebelumnya, kita gunakan aplikasi Canva, lalu pilih template yang sesuai dengan yang diinginkan. Setelah template terpilih, kita bisa menambahkan kalimat-kalimat seperti rekomendasi camilan untuk
untuk menemani weekendmu. Setelah itu kita bisa menambahkan nama produk, harga, dan juga foto dari produk tersebut. Selain itu kita bisa memasukkan logo Quosendi, nomor WhatsApp, IG, dan juga Shopee Quosendi. Setelah dirasa cukup, kita bisa mengunduhnya, lalu kita bisa meng-share di IG Story atau WhatsApp Story. Untuk membuat price list ini, kita bisa memilih template-nya terlebih dahulu agar memudahkan dalam proses pengeditan. Setelah terpilih, kita bisa memasukkan nama produk dan juga harga seperti berikut ini. Setelah selesai, kita juga menambahkan tampilan bio IG Quosendi untuk memberitahu konsumen bahwa untuk mengorder camilan Quosendi ini kita bisa langsung klik link tree yang ada di bio. Di situ kita bisa memilih untuk memesan lewat WhatsApp atau Shopee Quosendi. Setelah selesai, kita bisa langsung mendownloadnya dan kita pasang di Instagram Story, lalu kita masukkan ke highlight price list. Selain itu, untuk menarik perhatian konsumen di luar followers, kami melakukan perubahan pada Instagram Quosendi, yaitu post video pada Reels Instagram. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi Quosendi untuk menarik perhatian konsumen di luar followers atau followers Instagram Quosendi. Untuk editing video, kami menggunakan VN Editor Video. Di sini ada beberapa video yang kami edit. Nah, sesudah itu kita matikan volumenya. Sehabis dimatikan volumenya, kita tambahkan musik untuk mempercantik videonya. Klik musik, kemudian pilih musiknya, atur musiknya sesuai dengan selera. Sesudah itu, kita klik tanda checklist dan hasilnya seperti ini. Klik PX untuk efek transisinya, baik di awal ataupun di akhir. Kemudian klik kecepatan. Nah, ini kurva untuk mengatur kecepatan bisa menggunakan kurva ataupun pengaturan semakin ke kiri semakin lambat dan semakin ke kanan semakin cepat. Jika video kita terlihat sedikit gelap, kita bisa mengatur kontrasnya, yaitu klik sharing. Kemudian kita bisa mengaturnya, menyesuaikannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah itu terapkan ke semuanya, maka semuanya akan menjadi cerah. Nah, kemudian untuk teks kita pilih dulu akan menyimpannya sebelah mana. Pilih teks standar dan kemudian ketik teks yang akan kita masukkan. Kemudian sesudah itu edit teks ini sesuai yang kalian inginkan, baik itu warna, ukuran, ataupun dari segi kontrasnya. Untuk menyimpan video, kita klik export, kemudian klik checklist. Sesudah itu tunggu sampai dengan 100%, maka video akan tersimpan pada album atau di galeri kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Divani Putri Aditya dengan NIM akhir 228. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Marketing pada UMKM Quosendi yang kedua itu ada Shopee. Shopee adalah salah satu dari sekian banyaknya platform e-commerce yang akan dikembangkan pada proyek KKN ini. Pada toko Quosendi sendiri sebelumnya telah mempunyai akun Shopee yang dibentuk pada tahun 2020. Namun setelah dilihat penjualannya masih cukup kurang, maka dari itu kami melakukan pengembangan dan juga perubahan pada akun toko Quosendi sendiri. Produk bestseller pada toko Quosendi sendiri ada stik keju untir, ada pangsit bawang, dan juga pangsit pedas. Harga yang ditawarkan pun kepada konsumen cukup beragam, dari kisaran 15.000 hingga 20.000.
beberapa tampilan before after dari toko Shopee Quosendi sendiri. Kami sendiri memberikan beberapa perubahan, yaitu pada foto profil menggunakan logo yang terbaru, ada juga banner toko, ada foto produk bestseller yang paling banyak dijual dan paling banyak diminati oleh konsumen, dan juga menyisipkan beberapa kata untuk deskripsi toko untuk menarik minat para konsumen. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imron. Di sini saya akan membahas mengenai digital accounting. For your information, bahwa UMKM Quosendi ini mereka sebelumnya menggunakan pembukuan atau digital accounting dengan menggunakan aplikasi buku warung, di mana yang bisa diakses oleh kita semua, bisa kita download di Play Store atau App Store. Oke, langsung saja. Untuk informasi yang pertama, bahwa perlu kami sampaikan kendala daripada UMKM ini, khususnya dari pengelolanya, mereka ini kesulitan saat melakukan pembukuan dengan menggunakan aplikasi buka warung ini. Mengapa demikian? Karena aplikasi ini setiap mungkin secara periodik, tentunya aplikasi yang namanya software pasti melakukan pembaruan untuk menjadi lebih baik dengan fitur-fitur tambahan yang lebih keren lagi. Akan tetapi karena UMKM Quosendi ini asalnya sudah menggunakan buku warung dan terus diperbaharui si software ini, mereka mempunyai kendala ketika penginputan, pembukuan, penjualan, seperti itu. Karena fitur-fitur yang membingungkan daripada yang sebelumnya. Baik, dan di sini kelompok kita hadir untuk membantu daripada digital accounting untuk UMKM ini. Baik, langsung saja yang pertama. Nah, di sini kami membuatkan sistem yang berbasis Excel, di mana yang pertama ada pengeluaran, kita mencatat semua pengeluaran, di mana yang sudah terintegrasi, yang sudah tersistem secara Excel. Ketika nanti kita akan memberikan Excel yang kosong ya, tentunya, yang maksudnya yang tidak ada tulisan pembelian bawang putih misalnya, itu akan diisi secara manual oleh owner daripada UMKM Quosendi ini. Di mana yang pertama ada, kita juga memberikan sistem untuk pengeluaran, penjualan secara periodik gitu ya, input secara periodik, di mana kita juga memberikan sheet berupa piutang, lalu kita juga menghitung daripada harga pokok produksi atau HPP, di mana kendala juga bagi UMKM ini bahwa mereka dalam penghitungan HPP-nya itu ada kekurangan, jadi tidak sesuai. Salah satu contoh saja, sebelumnya mereka itu menetapkan biaya listrik itu hanya 1.000, dibebankannya hanya 1.000. Nah, oleh kami setelah dihitung, kami melakukan upgrade atau penaikan harga, asalnya 1.000 menjadi 5.500 yang dibebankan kepada produk ini. Selanjutnya beban transportasi yang asalnya itu hanya 5.000, jadi kami bebankan 1 liter premium seharga 7.900, jadi kami menaikkan harga yang menurut kami, kelompok kami tidak sesuai. Dan seterusnya. Di sini kami membuatkan HPP 3 varian. Yang pertama ada keju untir, ada pangsit bawang, dan ada pangsit rasa pedas. Semuanya kami hitung berdasarkan wawancara dan berdasarkan bond atau menganalisanya langsung berapa biaya yang keluar untuk memproduksi dari mana produk ini. Dan yang terakhir, kami juga membuat laporan keuangan, di mana untuk melihat apakah performa dari UMKM ini selama
suatu periode laba atau rugi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Halo Pak, manfaat apa aja sih yang Bapak dapatkan dengan adanya KKN ini, terutama khususnya sih dalam kegiatan pemanfaatan digital accounting? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya kepada anak-anak KKN dari Unjani kelompok 46 yang bekerjasama dengan Pemkot Cimahi yang telah mengadakan KKN, khususnya kepada Kuasendi di sini. Alhamdulillah dengan adanya KKN itu yang untuk digital accountingnya agak lumayan lah, saya jadi nggak terlalu pusing kayaknya. Soalnya gini, biasanya saya kan ditulis gini, sampai ditulis emang udah tua lah gini. Jadi terus ada nyobain dulu yang tahun kemarin ada buku warung. Nah saya coba buku warung, alhamdulillah itu bisa. Kan cuma itu bersatu ya, pemasukan pengeluaran itu bersatu sampai ada utang-utangnya di situ. Yang sekarang agak bingung, agak susah juga karena kan nggak update, tapi itu mungkin update sendiri. Tadinya buku warung mudah untuk dioperasikan, cuman saya kenapa kok jadi gini. Nah setelah ada KKN tahun 2021 kelompok 46 ini, alhamdulillah sangat membantu bagi saya, khususnya untuk di pembukuan, karena dengan itu dia anak-anak menganjurkan untuk pakai Excel. Tapi walaupun nggak punya laptop, alhamdulillah untuk pakai handphone juga masih bisa. Yang penting bisa diketikkan, ada pemasukan, pengeluaran, saldo awal, saldo akhir. Alhamdulillah jadi kita cek. Terus di HPP-nya juga itu bisa cek. Kita kan misalnya sekarang harga segini, kita cobain masukin harga, ditambahin, ternyata ada hasilnya segini dan keuntungan segini. Alhamdulillah jadi bisa kecek lah. Biasanya kalau misalnya untuk HPP itu dicek ini, kalau dijual segini nggak bisa lah, nggak kuat untuk ininya. Tapi setelah itu sangat membantu sekali. Jadi Bapak, saya berterima kasih khususnya dari pihak Kuasendi ini, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak KKN Unjani kelompok 46 ini, juga bekerjasama dengan Pemkot Cimahi. Saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan anak-anak KKN juga semoga sukses selalu. Amin. Sampai ke depan mencapai cita-cita yang tinggi. Amin. Mudah-mudahan Bapak juga untuk usaha ini bisa berlanjut dengan lumayan lah, bisa untuk merubah kehidupan dari yang begini-begini sampai begitu-begitulah. Jadi hanya itulah dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak KKN juga Pemkot Cimahi. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Halo Ibu, tolong sampaikan dong manfaat dan kesan maupun harapan dengan diadakannya KKN ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya UMKM Kuasendi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Kota Cimahi, juga Universitas Unjani yang telah mengadakan kegiatan KKN di UMKM Kuasendi. Alhamdulillah manfaat yang dirasakan dengan adanya KKN ini dapat membantu pengembangan kegiatan promosi baik melalui online maupun secara offline, dan meningkatkan kualitas pemasaran melalui media Shopee dan Instagram dan kegiatan promosi di sosial media. Harapan saya kepada Pemkot Kota Cimahi dapat sekiranya membantu usaha kami untuk memaksimalkan kualitas pelayanan dan penjualan pada UMKM Kuasendi ini. Demikian.
Sekian pesan dan pesan dari saya UMKM Kuosendi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.